Assalamualaikum sobat-sobat di luar sana. Semoga kita sehat-sehat selalu, panjang umur, murah rezekinya. Bagi anak-anak perantau yang merantau ke luar negeri, macam inilah. Kalau kita mau berhemat, semoga cita-cita kita sampai anak di kampung sana semuanya sekolah, sampai sekolahnya itu soal pekerjaan, itu terpulanglah dengan nasib, guys. Kalau udah tamat kuliahnya anak kita itu berarti kita tuh udah dikategorikan orang tua yang sudah berjaya lah, macam tuh, guys. Itu kalau soal dapat kerja tuh terpulang dengan rezeki masing-masing lah. Sebab di Indonesia tuh kalau anak pandai pun kalau tak ada uang untuk masuk kerja tuh, kita mau cari uang tuh, tapi mau masuk kerja mau pakai uang. Kalau guru 90 juta, kalau masuk itu polisi kah apa kah, abri kah, itu sediakan aja lah uang 2-3 kali lipat daripada itu. Lain daripada Malaysia nih tanpa biaya. Tapi kalau di Indonesia, guys, ini seluruh dunia kalau dapat melihatnya nih, korupsi merajalela. Jangan cakap mau tangkap saya, ini memang sudah menjadi darah daging di Indonesia tuh. Kita mau menyekolahkan anak sampai merantau-rantau ke luar negeri, tapi bila ada kerja, bila ada tamat, lowongan kerja tak ada. Kalau ada pun itu kebanyakannya, bukan semua, kebanyakan itu pemimpin Indonesia tuh yang bodoh-bodoh nih, anak-anak orang kaya-kaya, anak-anak orang kita yang miskin tuh, yang pandai cerdik pandai tuh, sebab tak dapat kerja di bagian pemerintah. Itu uang mau masuk kerja tuh 50 juta, 100 juta, tak ada mau bayar itu, guys. Macam itulah di Indonesia tuh. Sudah masak, guys, ayam sambal balado. Sejukkan dulu, baru masukkan nanti dalam ini. Sejukkan dulu sekejap, sebab masih panas kan. Inilah demi mengumpulkan uang recehan, kita terpaksa hidup macam ini lah, guys. Masaklah macam tuh. Kalau tak kita masak nanti, kalau kita makan di luar aja, selalu di Malaysia ini pun soal makan, kalau di kedai itu pun serupa juga di kampung kita, di negara kita, guys. Apalagi macam saya di Riau, barang semuanya mahal. Diingat oleh orang peniaga tuh, semuanya tuh kita tuh, walaupun minyak hasilnya di Riau tuh banyak, diingat kita tuh bapak kita kerja kartek tuh, barang semuanya mahal, tak ada yang murah, guys.
Tapi kalau di Riau yalah, kalau bekerja kita tuh bekerja kasar apa macam tukang rumah, daripada dibandingkan dari negeri-negeri yang kebanyakannya di Indonesia tuh, di Riau tuh gaji memang besar-besar guys. Sampai kerja-kerja kebun pun gaji kita tuh pun boleh tahan juga besar nih, dibandingkan dengan kita kerja di, maaf ya, saya bandingkan ya sama di Jawa sana. Kalau di Jawa sana dulu lah saya dengar 70-80, sekarang tafsir lah 90-100. Tapi kalau di Indonesia, kalau di Riau kerja tukang 150 tuh belum pandai sangat lagi tuh. 150 atas saja gajinya tukang tuh, yang pandai lah. Kalau pembantu-pembantunya itu mau 120 satu hari. Barang mahal, kita kerja pun gaji boleh tahan juga mahalnya lah, guys. Lagipun saya memang dari semula jadi lah saya tuh guys. Saya tuh masak-masak tuh suka juga. Sebab saya tuh sedikit-sedikit sebanyaknya tuh saya pandai juga masak. Jadi memang kita tuh macam mana, anak orang miskin. Nah, kita tuh memang dari kecil-kecil dulu udah pandai goreng-goreng telur, bikin mie, macam itulah kesusahan hidup orang tua kita tuh. Jadi kita tuh insya Allah mudah-mudahan saya takkan merubah cara hidup saya, tingkah laku saya. Saya senantiasa merendah diri, takkan bercakap besar sama orang yang tak punya, takkan menjelek-jelekkan, takkan menghina orang yang miskin. Insya Allah mudah-mudahan jati diri saya akan saya pertahankan guys. Walaupun saya bukan orang kaya sekarang, tapi alhamdulillah berkat saya merantau sudah merubah hidup saya dari susah, dari susah merubah hidup saya seadanya macam itu. Ibarat rumah saya sudah bikin hasil bekerja di Malaysia sama istri saya, untuk anak-anak pagi pun itu untuk makan. Insya Allah mudah-mudahan kita sudah ada bikin kebun juga. Sekarang anak saya pun mengolah lagi 2 hektar lagi kebun sawit. Lagi pun tanah saya, orang tua saya pun lagi ada hasil susah hidupnya dulu. Dia buka lahan itu hutan sana. Sebab kita Indonesia tanah luas, kita boleh olah itu tanah untuk perkebunan. Mana yang orang yang mengolah, dialah yang punya macam tuh guys. Sebab kita sama orang Indonesia juga memang pemerintah yang punya tanah,
tanah, air, hasil bumi memang pemerintah. Tapi yang pemerintah itu siapa guys? Kalau tak ada rakyat, tak ada lah, maka tak ada lah pemerintah. Maka ada rakyat baru ada pemerintah. Bukan gak guys? Saya bukan orang cerdik pandai. Maka ada rakyat, makanya ada pemerintah. Jangan pemerintah seenaknya aja akan menekan rakyat di bawah. Siapa Anda kalau tiada kita yang memilih Anda? Jadi bagi yang pejabat-pejabat jangan bongkak sama orang bawahan, sebab yang memilih bapak-bapak anggota Dewan, DPR RI, daerah, semuanya daripada kita yang bawah ini. Dan berinisiatif macam itulah guys, berinisiatif lah untuk membantu rakyat-rakyat yang miskin. Tentulah terima kasih guys. Sampai pula ke hal-hal politik guys. Ini campur aduk aja guys, sebab ini meluahkan perasaan yang terpendam di hati ini. Kalau macam Indonesia tuh kalau dapatlah sekiranya ada pembesar cerdik pandai Indonesia tuh lain-kali mengisytiharkan kalau dia menang, dia akan mengadili orang-orang yang korup. Melebihi korupsinya, melebihi daripada yang maksimum, itu hukumnya tembak saja, tak pilih bulu. Nomor 1. Kalau nomor 2, kalau kurang daripada kata maksimumnya, itu hukumnya diadili, penjarakan. Tapi dengan syarat uang yang dia korup kembalikan, harta benda disita sebanyak yang dia korupsikan, dia gelapkan uang rakyat tuh. Yang ketiga pun lebih kurang macam tu juga guys. Adakah pembesar cerdik pandai Indonesia tu yang ingin menjadi pemerintah, presiden Indonesia, yang bercita-cita yang macam itu? Saya insya Allah mudah-mudahan akan coblos Anda yang bercita-cita ingin menegakkan keadilan di Indonesia. Assalamualaikum guys. Selamat tengah hari.